Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim. Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini, majelis di mana kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya, serta nanti di akhirat mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari dan kita baca akan menjadi syafaat penolong kita di yaumil qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-A'raf. Sudah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Lam mim sad. Jadi mimnya tidak ditahan tapi lamnya. Kenapa? Karena lam itu bertemu dengan lam, kan huruf akhirnya mim. Lalu bertemu dengan mim, maka ditahan. Tapi mim ketika bertemu dengan sad tidak tahan. Jadi dibacanya alif lam mim sad. Ya, sodnya itu dikolkolahkan, saya ulang lagi, sod, karena huruf dal belakangnya. Saya ulangi, alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira
به Kayaknya agak kepanjangan ya. Misalnya ada yang ini. Ya, saya ulang lagi. Kita potong di haraj. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Kita lanjutkan. Ittabi'u ma. Saya ulangi lagi. Kenapa dibaca ittabi'u? Walaupun di situ nggak ada barisnya kan? Ada barisnya nggak? Nggak ada ya. Dari kata-kata ittaba'a yattabi'u. Asal katanya tabi'a yatba'u. Lalu ittaba'a yattabi'u. Makanya ittabi'. Artinya ikutilah. Walaupun tidak ada barisnya. Sebetulnya ada barisnya, cuman kelihatannya itu oleh orang-orang yang memahami ilmu sorof. Jadi pakai kacamata ilmu sorof gitu. Ittabi'u. Jadi kalau kacamata biasa nggak kelihatan itu barisnya. Saya ulangi lagi. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya, awliya. Agak tahan sedikit. Qalilan ma tadhakkarun. Ya, 3 ayat ya. Sebelum kita bahas tentang ayat ini, saya baca ulang tanpa diikuti, hanya disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila
فيكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Alif Lam Mim Shad. Ini yang dikenal dengan al-huruful muqatta'ah. Ada beberapa surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah, artinya huruf-huruf satuan. Yang dikenal dalam bahasa kita huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab itu apa? Huruf hijaiyah. Kalau bahasa kita namanya huruf abjad. Ini huruf hijaiyah. Ada yang satu huruf nun, qaf. Ada yang dua huruf hamim. Ada juga yang tiga huruf alif lam mim, alif lam ra. Ada yang 4 huruf seperti yang kita baca ini. Alif, lam, mim, shad. Ada yang 5 huruf. Kaf, ha, ya, in, shad. Ini yang dikenal dengan apa? Al-huruful muqatta'ah. Wa ikhtilafun nasi fihi. Disebutkan dan para ulama berikhtilaf di dalam memahami huruf-huruf muqatta'ah. Ibnu Jarir dalam sebuah riwayat beliau sebagaimana yang disampaikan oleh Sufyan bin Waqi juga dari Atha bin Sa'ib dari Ibnu Abbas, kata-kata alif lam mim shad ada yang mengartikan anallah absilu, saya Allah. Absilu, sayalah yang menjelaskan Al-Quran. Itu disebutkan, kata Ibnu Katsir. Tapi ada juga para ulama, mereka yang tidak berani mengartikan Allahu a'lamu bimuradih. Makanya kalau kita lihat tafsir-tafsir yang lain itu menyebutkan ketika huruf-huruf satuan, maka tidak diartikan Allahu a'lamu bimuradih, hanya Allah yang tahu tentang maksud dari ayat ini. Ini ayat. Walaupun kita mengatakan nun, itu satu ayat tuh. Itu Al-Quran ayat. Kemudian kitabun unzila ilaik. Biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang huruf-huruf satuan di awal surat, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kitab yang diturunkan. Seperti alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an. Jadi menjelaskan gitu. Memperkenalkan tentang kitab yang diturunkan berupa Al-Qur'an. Atau yang lainnya juga. Nah, termasuk salah satu ini alif lam mim shad. Setelah itu Allah SWT menjelaskan kitabun unzila ilaika. Walaupun ada yang menjelaskan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini merupakan huruf-huruf yang dimana ketika orang membacanya ingin mengetahui apa sih setelah hal tersebut yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Jadi sebuah apa? Ayat yang memancing orang untuk membaca. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang huruf-huruf satuan, maka apa yang Allah SWT apa? Jelaskan setelah itu. Sehingga orang apa? Ingin membacanya. Dan setiap huruf-huruf muqatta'ah itu semuanya ada di dalam apa? Al-Qur'an. Baik nun, alif, lam, mim, ra, shad, qaf, itu semuanya apa? Ada dalam Al-Qur'an. Jadi itu juga kata para ulama menjelaskan tentang huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Kitabun unzila ilaik. Itulah kitab yang diturunkan ilaika kepadamu. Hadza kitabun unzila ilaik. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Siapa yang menurunkan? Mir rabbik. Dari Tuhanmu, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Jamaah sekalian, kitabun unzila ilaik. Kitab disebut kitab di sini adalah Al-Qur'an maksudnya.
Kenapa? Karena disebutkan setelah itu ilaika kepadamu, hai Muhammad. Kanya itu objeknya, khitabnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Hai Muhammad berupa Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika turunkan Al-Quran, fala yakun fi sadrika harajum minhu. Maka tidaklah kitab yang diturunkan tadi berupa Al-Quran di dalam dadamu itu menjadi apa? Berat. Menjadi apa? Berat. Haraj. Jadi apa? Tidak menjadikan sebuah apa? Beban. Jadi Al-Quran itu justru memberikan solusi. Al-Quran itu apa? Justru memberikan solusi. Tidak apa-apa. Menjadi sebuah beban. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa? Kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan solusi. Itu apa? Fala yakun fi sadrika haraj. Harajum minhu. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama seperti Mujahid, Qatadah dan As-Sudah. Maksudnya apa? La tataharraj bihi fi iblaghihi wal indari bihi. Al-Quran diturunkan, tidaklah engkau hai Muhammad menjadi sulit, menjadi sebuah beban di dalam menyampaikannya dan di dalam memberikan peringatan. Nah, sekarang kita lihat tulisannya. Kitabun. Di situ pakai alif enggak? Tapi barisnya apa? Berdiri. Jadi Al-Quran ini memiliki tulisan yang lebih spesifik dibandingkan dengan bahasa Arab lain. Biasanya kalau kita lihat tulisan bahasa Arab, kitabun. Taknya apa? Ada alifnya kan? Tapi di sini tidak. Dia justru pakai baris yang apa? Berdiri. Sama juga nanti kalau kita lihat seperti beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa? Tulisan-tulisan Al-Quran. Seperti ulaika. Habis ulaika itu ada wawunya. Kan biasa kalau habis wawu, panjang kan ula. Tapi enggak, ulaika. Ini yang disebut dengan tulisan Al-Quran adalah Rasam Usmani. Jadi tulisan Al-Quran apa? Rasam Usmani. Disamakan semuanya. Ada kaedah dalam tulisan apa? Al-Quran. Karena pada waktu pembukuan Al-Quran yang diawali pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar khawatir kalau Quran tidak dikodifikasikan, dikumpulkan. Maka diajukanlah untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan pada awalnya Abu Bakar tidak menerima. Dengan alasan apakah saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat usulan ketiga, maka Allah SWT bukakan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diterima usulannya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab khawatir nanti Al-Quran akan hilang dalam dada-dada orang-orang yang hafiz Al-Quran pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu para sahabat banyak yang berperang untuk memerangi orang-orang yang murtad, untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar pajak, membayar zakat, untuk memerangi orang-orang yang mereka kembali kepada agama yang lama. Maka Umar khawatir, maka diajukanlah untuk ditulis kembali dan dikumpulkan Al-Quran yang pada saat itu sudah ditulis tapi masih berserakan. Jadi ingat, Al-Quran sudah ditulis di masa Rasulullah SAW juga Al-Quran sudah ditulis. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan Al-Quran di zaman Rasulullah tidak ditulis. Sudah ditulis. Setiap apa yang turun wahyu, Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat dan ditulis oleh beberapa orang yang pada saat itu mereka bisa menulis. Disebutkan seperti Muawiyah, termasuk juga Zaid bin Sabit, termasuk juga disebutkan Ali bin Abi Thalib. Mereka ada orang-orang yang bisa penulis, yang disebut dengan katib, penulis Rasulullah SAW. Namun di situ Rasulullah melarang untuk tidak menulis hadis. Tidak menulis hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti hadis-hadis Rasulullah bercampur dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Maka ada larangan itu. Jadi khawatir bercampur dengan tulisan Al-Quran. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
ada sahabat yang mereka terjadi sebuah perdebatan tentang bacaan Al-Quran dan tulisan. Akhirnya mereka pun apa? Mengadu kepada Utsman bin Affan, lalu mengatakan, apakah kamu ingin berselisih tentang kitab Al-Quran sebagaimana orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka berselisih tentang kitabnya. Kemudian Utsman pun apa? Beliau mengumpulkan para hafiz kembali dengan tulisan-tulisan yang sudah dikodifikasikan, lalu dibakar, dijadikan satu Al-Quran dengan kaedah tulisan Al-Quran itu sendiri. Jamaah sekalian, kita kembali kepada ayat fala yakun fi sadrika harajum minhu. Tidaklah Al-Quran yang diturunkan itu di dadamu itu menjadi berat, menjadi sebuah beban. Menjadi apa? Sebuah beban. Tidak. Ailla tataharraj bihi fi iblaghi. Artinya, tidaklah ketika engkau sampaikan Al-Quran dan engkau berikan peringatan kepada umatmu tentang Al-Quran, mereka tidak akan merasa berat. Bahkan mereka menjadi lapang dada. Mereka menjadi tenang dengan makanya kalau kita ingin tenang, banyakin baca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tenang, banyakin baca Al-Quran. Allah berikan ketenangan. Bukan itu saja, Allah SWT berikan pahala yang berlipat ganda. Satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu 10 pahala. Jadi kalau kita baca tadi, Alif Lam Mim Shad, berapa pahala itu? 40. Kalau sampai tadzakkar berapa? Qalilan ma tadzakkar. Tinggal dihitung deh hurufnya deh. Hitung sendiri ya. Artinya begitu banyak. Itu pahala. Belum Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan. Kenapa? Karena orang yang baca Al-Quran itu sesungguhnya dia sedang berzikir. Dan afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena berzikir kepada Allah SWT. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, hati dia akan menjadi tenang. Hati dia akan menjadi tenang. Dan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang mereka disebut ulul azmi. Jadi tingkatan rasul, ada tingkatan nabi dan rasul. Jadi pertama Allah SWT turunkan nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul. Jadi 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus. Dari 124.000 nabi dan rasul yang menjadi rasul 313, ada yang mengatakan 14 atau 15. Dari 313 lebih yang menjadi rasul yang disebutkan oleh Allah SWT secara terperinci ada 25. Dari 25 rasul yang menjadi tingkatan ulul azmi yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, itu 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk ulul azmi. Artinya mereka memiliki tingkatan yang lebih di antara rasul-rasul yang lain. Dari yang ulul azmi ini, maka yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam ayat ini, karena Al-Quran tidak menjadi sebuah berat dalam hati seseorang, tidak menjadi sebuah beban, bahkan Allah lapangkan dadanya litundira bihi. Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan kepada engkau dan pada orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan bahwa di sana nanti di akhirat ada surga, ada juga neraka. Nanti akan ada azab Allah Subhanahu wa taala, tapi juga nanti akan dapat nikmat ketika dia masuk ke dalam surga. Jadi itu peringatan. An-Nadhir. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan An-Nadhir. Kadang Rasulullah SAW juga disebut Al-Bashir. Rasulullah itu kadang disebut An-Nadhir. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan ancaman bahwa nanti bagi mereka yang kufur pada Allah SWT, tidak mau beriman, di akhirat akan Allah sediakan neraka. Tapi juga Rasulullah menjadi Bashir, pakai shin, bukan pakai shot.
Kalau pakai sod artinya apa? Maha melihat. Tapi kalau basyir, ya. Rasulullah menjadi orang yang penyampai berita gembira bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan apa? Surga. Ya. Kemudian wa dzikra lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk memberikan peringatan bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu diingatkan dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita setiap hari membaca Al-Qur'an, maka kita diingatkan terus oleh Al-Qur'an. Maka dari sinilah kita harus dalam setiap hari itu harus ada jadwal membaca Al-Qur'an. Kalau HP aja kita baca Facebook itu bisa hatam, atau kita baca WA itu bisa hatam, atau Instagram juga bisa hatam, kenapa Al-Qur'an gak hatam-hatam gitu. Jadi perlu apa? Dihatamkan. Dan ketika apa? Orang menghatamkan Al-Qur'an, maka di sana mendapatkan doa daripada malaikat. Makanya para sahabat, mereka luar biasa. Ada yang semalaman bisa hatam Qur'an. Seperti Utsman bin Affan itu apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan qiyamul lail bisa menghatamkan Al-Qur'an. Kita bisa gitu. Ustaz bagaimana Ustaz? Kok bisa? Kan semalaman. Ya kita jangan menghitung dengan pikiran dimensi kita. Kalau kita mungkin kalau apa? Boro-boro hatam ya. Al-Baqarah aja nggak nyampe-nyampe. Tapi mereka kan Al-Quran itu sudah menginternal dalam diri mereka. Jadi kalau bahasa kita apa? Lidahnya itu udah gampang aja ngomong gitu. Lidahnya itu apa? Udah gampang aja untuk menyebut bahasa Al-Quran. Baca biasa. Makanya nggak bisa hatam gitu. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, itu beliau menghatamkan satu hari satu Al-Quran. Satu hari hatam Quran. Kalau di dalam bulan Ramadan 2 kali. Siang hatam, malam hatam. Kalau kita di bulan Ramadan berapa kali hatam nih? Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa hatam nih. Jadi kita harus punya tekad untuk bisa menghatamkan apa? Al-Quran. Kemudian Allah SWT menyebutkan wa dzikra lil mu'minin. Al-Quran itu menjadi zikra, peringatan. Untuk siapa? Orang-orang mukmin. Tidaklah mereka beriman kecuali Al-Quran menjadi peringatan untuk mereka. Diingatkan oleh Al-Quran. Kemudian ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, itu dari Rabb kalian. Artinya apa? Ikutilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai iqtafu atharan nabiyil ummi alladzi ja'akum bi kitabin unzila mir rabbi kulli syai'in wa malikih. Jadi ikutilah jejak-jejak Nabi al-Ummi, al-Asar, itu amalan-amalan, perilaku, asar, ucapan-ucapan yang dikenal dengan ittiba. Jadi ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi yang ummi. Rasulullah SAW juga disebutkan an-Nabiyil ummi. Nabi yang la yaktubu wa la yaqra. Tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Ingat, bahwa Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu memiliki apa? Hikmah. Agar jangan sampai orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hasil produk tulisan Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah SWT jadikan Nabi kita apa? Sebagai an-nabiyil ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi hafalnya kuat. Iqra, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca kan gitu. Tapi Rasulullah hafal. Dan memang di masa Rasulullah SAW yang menjadi kekuatan orang, dianggap orang itu apa? Memiliki prestasi adalah orang yang hafalannya paling banyak. Makanya apa? Ketika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di setiap tahun itu ada yang namanya pasar Ukaz. Mereka mengadakan sebuah sayembara tentang bagaimana membuat syair yang paling indah dan paling banyak hafalannya. Jadi kalau yang paling banyak dan paling indah syairnya, dialah yang menjadi pemenang.
Dan itu nggak boleh ditulis. Nggak boleh ditulis. Kenapa? Kalau ditulis berarti dia mengandalkan tulisan. Jadi justru kalau dia menulis dengan apa? Mengandalkan tulisan itu dianggap apa? Nggak menang. Kenapa? Dianggap cacat. Kenapa? Karena dia ngandelin tulisan gitu. Makanya orang-orang apa? Orang-orang Arab itu mereka memiliki apa? Hafalan-hafalan yang banyak, hafalan kuat, yang kuat. Dan sebetulnya bukan orang-orang Arab saja. Orang-orang di luar Arab juga, ketika Allah memberikan kekuatan hafalan, maka mereka akan mampu untuk bisa menghafal Al-Quran. Bukan orang aja. Di Indonesia itu banyak yang orang menghafal Al-Quran. Bahkan menghafal hadis juga. Jangankan apa? Apalagi Al-Quran ya, hadis saja mereka banyak yang hafal. Hadis saja banyak yang hafal. Ada yang hafalnya 1 juta hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang 100.000 hadis. Seperti apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab apa? Beliau menulis Bulughul Maram. Atau Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Dia orang apa? Uni Soviet. Bukan orang Arab. Jadi kalau kita ingin apa? Betul-betul belajar, maka kita harus apa? Betul apa? Dekatkan diri kita kepada ilmu. Dekatkan diri kita apa? Kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah pada saat apa beliau ngadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Imam Syafi'i itu umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Ketika beliau umur 10 tahun belajar dengan Imam Waqi' dan sudah hafal kitab hadis yang namanya Muwatta' lil Imam Malik. Imam Malik itu gurunya. Kitab hadis yang namanya Muwatta' itu tebalnya segini. Dan beliau udah hafal, apalagi Al-Quran gitu. Hadis apa hafal. Sehingga Imam Malik itu apa? Ketika melihat apa yang disampaikan oleh muridnya yang bernama Imam Syafi'i, semua yang disampaikan itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Dihafal. Namun satu kali Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya yang namanya Waqi'. Jadi Imam Syafi'i itu gurunya banyak. Bukan hanya Imam Malik saja, tapi gurunya Waqi'. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Syaqautu ila Waqi'in su'a hifzi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Ini satu keluhan Imam Syafi'i yang ditulis dalam sebuah syair beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Syaqautu ila Waqi'in su'ahibti. Aku pernah mengeluh, ngadu sambil mengeluh kepada guruku yang bernama Waqi', Al-Imam Waqi', seorang ahli hadis. Su'ahibti, bahwa hafalanku itu jelek. Su itu hibzi itu jelek. Hafalan. Su jelek. Jadi su'ahibzi, hafalan itu jelek. Jadi yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i bahwa hafalannya jelek. Padahal 5 tahun dapat hafal Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta' hadis. Tapi dia masih tetap ngeluh kepada gurunya yang bernama Waqi' bahwa hafalannya jelek. Kita pernah ngeluh gak? Ini susah banget ngapal gitu. Tapi Imam Syafi'i luar biasa itu. Fa akhbaroni. Lalu Imam Waqi' mengatakan kepada Imam Syafi'i, fa akhbaroni bi annal ilma nurun, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Waqi' pun memberitahukan padaku bahwa innal ilma nurun, bahwa ilmu itu merupakan cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia, di hati manusia. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan petunjuk kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau orang berbuat maksiat, akan sulit untuk mendapatkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat, para ulama, para ahli hadis, mereka berasa betul kalau berbuat maksiat sedikit aja, langsung hilang. Berasa gitu. Jadi ada salah seorang disebutkan Imam Syafi'i pernah melihat ketika ada seorang wanita lagi jalan nih, padahal di angin, kelihatan betisnya angin, bukan sengaja-ngaja ngeliatin, bukan, angin terbuka, tersingkap sedikit. Dan itu juga bahasa kita habis terbuka itu di ngerengos. Tahu gak ngerengos? Dia berbalik, gak mau. Itu saja bisa menghilangkan hafalan. Bagaimana dengan orang yang maksiatnya bertumpuk-tumpuk? Makanya kalau kita ingin menjadi seorang thalibul ilmi, tinggalkan maksiat. Allah akan letakkan cahaya ilmu, cahaya
Al-Quran dalam hati kita. Makanya pantas kalau Imam Bukhari menulis yang namanya kitab Sahih Bukhari, dan itu diakui oleh para ulama bahwa Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah apa? Sahih Bukhari. Dan beliau bukan orang Arab, tapi beliau mampu untuk menulis semuanya dengan tangan beliau, dan ketika dites tentang isinya, beliau hafal satu persatu dari hadis tersebut dengan sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, sanad-sanadnya yang sampai dari siapa ini, dari ulama ini, dari ulama ini, sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan cuma enak, udah matang gitu ya. Hadisnya udah matang gitu kan. Mereka ketika melacak hadis itu harus dilihat siapa perawinya nih. Makanya apa? Ketika mengambil hadis dari seorang perawi itu dilihat akhlaknya perawi. Ketika menyampaikan gimana, apakah orangnya itu su'al hibzi, hafalannya jelek. Itu nggak diambil. Kenapa? Karena kalau perawi itu seorang hafalannya jelek, besok A, besok lagi B, itu nggak jadi hadis itu. Kenapa? Berarti ada yang berubah. Kemudian akhlaknya gimana? Wara apa enggak nih? Muru'ah apa enggak? Jadi dilihat itu. Apakah nih ahli hadis ini apa? Suka nongkrong di pinggir jalan? Itu nggak jadi itu. Kenapa? Nongkrong di pinggir jalan ngapain kan itu? Jadi dilihat ibadahnya, amalannya dan sebagainya. Itu dipelajari oleh orang-orang yang mengambil apa? Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi Rasulullah menjadi an-nabiyul ummi disebutkan karena hikmahnya adalah Rasulullah tidak bisa baca dan tulis. Hikmahnya jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk hasil pemikiran Rasulullah yang beliau pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Dan ingat bahwa Rasulullah nggak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur, Injil. Nggak pernah. Dan tidak pernah belajar dengan orang-orang ahlul kitab. Yang mereka ahli dalam kitab-kitab sebelumnya, itu Taurat, Zabur, Injil. Tidak pernah belajar. Kalaupun ketemu, itu bukan belajar. Seperti Bukhara, Waraqah bin Naufal. Ya. Mereka hanya memberikan klarifikasi bahwa ini betul nih seorang Rasul nih. Bukhara ketika bertemu dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad SAW, itu dilihat ternyata betul ada ciri-ciri yang Bukhara pernah membaca dalam kitabnya. Bagaimana apa? Diteduhkan oleh awan. Itu di dalam kitab dituliskan. Gitu. Dan namanya juga ditulis Muhammad. Begitu juga ada tanda nubuah di apa? Di belakangnya di sini disebutkan dalam apa? Dalam hadis. Jadi ikutilah bagaimana apa yang diajarkan, diamalkan, diperintahkan oleh Nabi yang ummi, alladzi ja'akum bi kitabin, yang datang kepada engkau kitab yang diturunkan dari Allah semuanya. Jadi Al-Qur'an itu dari Allah SWT, kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa sih Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah alladzi unzila ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang al-muta'abbad bitilawatihi, yang ketika orang membacanya itu menjadi sebuah ibadah. Jadi apa? Al-muta'abbad bitilawatihi. Lalu dia juga termasuk apa? Al-mutawatir biriwayatihi. Al-mutawatir biriwayatihi, mutawatir hadis ini. Apa Al-Quran ini? Maksudnya apa? Dari semua generasi, dari generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu semuanya sama Al-Qurannya. Nggak ada yang berubah. Jadi Al-Quran yang kita baca, itu juga Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Bacaannya, isinya, kandungannya tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya tidak dijamin oleh Allah SWT, makanya terjadi intervensi tangan manusia. Tahrif, perubahan. Ya. Terjadi perubahan. Mereka, tokoh-tokoh agama mereka memberikan apa? Memasukkan pendapat-pendapat mereka. Lalu dirubah dengan yang aslinya. Terjadi apa?
distorsi kalau bahasa kita. Apa bahasa distorsi apa? Terjadi distorsi. Percampuran antara apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Makanya apa? Tidak terjamin. Tapi Al-Quran dijamin oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Walaupun banyak orang yang berusaha untuk membuat Al-Quran palsu. Tapi mereka tidak mampu untuk membuat apa? Al-Quran tandingan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jamin terjaga dan terlindungi Al-Quran sampai hari kiamat. Kemudian wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain Allah. Jangan kalian mengikuti pelindung selain Allah. Yang melindungi kita adalah Allah SWT. Qalilam ma tadhakkarun. Tapi sedikit sekali orang yang mau mengingat Allah. Tadhakkarun. Sedikit sekali orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, kita jadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk diri kita. Agar kita ingat kembali kepada hari akhir. Bahwa nanti kita akan kembali kepada akhirat. Dan di akhirat mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru pembukaan muqaddimah dari surah Al-A'raf. Nanti kita akan bahas apa itu arti Al-A'raf. Kalau Al-An'am kan kita sudah bahas. Lalu bagaimana Al-A'raf? Lalu dia apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yang mudah-mudahan kita berapa kali nih? Sepekan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan ya. Ini saja, dan mudah-mudahan kita sampai ya sepekan sebelum Ramadan ya berarti. Dan jadi lagi mau kemana sih, libur panjang banget gitu. Mau jalan-jalan, udah kayak gini masih jalan-jalan aja kan. Dari dulu kita jalan-jalan. Jadi apa? Kita perlu apa? Kita dengan Al-Quran itu menjadi hiburan kita. Tenang hati kita, kan saya katakan ini ya. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.